Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Di mata banyak orang, Nara hanyalah seorang istri biasa. Ia tidak suka memakai perhiasan mencolok. Pakaian yang ia kenakan hampir selalu sederhana. Blus polos, tas kulit tanpa logo besar, dan sepatu yang nyaman dipakai berjalan. Jika orang melihatnya di kafe atau supermarket, tidak ada yang akan menebak bahwa wanita itu sebenarnya adalah pemilik beberapa perusahaan besar di kota. Nara memang sengaja hidup seperti itu. Sejak awal membangun bisnisnya, ia selalu percaya bahwa kekayaan tidak perlu dipamerkan. Ia lebih suka bekerja diam-diam, membiarkan hasilnya berbicara sendiri. Namun ada satu orang yang justru sangat menikmati kemewahan dari hasil kerja kerasnya. Ardi, suaminya. Bagi orang luar, Ardi terlihat seperti pria sukses. Ia sering datang ke berbagai acara dengan mobil mewah, mengenakan jam mahal, dan berbicara penuh percaya diri tentang bisnisnya. Padahal kenyataannya, hampir semua yang ia gunakan berasal dari Nara. Perusahaan distribusi makanan yang berkembang pesat, milik Nara. Gedung kantor di pusat kota, atas nama Nara. Beberapa properti sewaan dan investasi saham juga milik Nara. Ardi memang terlibat di salah satu perusahaan itu sebagai direktur operasional, tetapi keputusan besar selalu berada di tangan Nara. Hanya saja Nara tidak pernah mempermasalahkan ketika Ardi membiarkan orang lain berpikir bahwa semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Baginya, selama rumah tangga mereka baik-baik saja, hal itu tidak penting. Sayangnya, Ardi tidak pernah melihatnya seperti itu. Di depan teman-temannya, Ardi sering bercerita panjang tentang keberhasilan bisnisnya. Ia menikmati tatapan kagum dari orang-orang yang mengira ia pria yang membangun segalanya dari nol. Bisnis lagi berkembang pesat, katanya suatu malam kepada beberapa rekannya di restoran mahal. Kalau tahun depan stabil, mungkin aku akan buka cabang baru. Teman-temannya langsung memuji. Wah, hebat Di, pantas saja hidupmu enak sekarang. Ardi hanya tersenyum bangga. Ia tidak pernah menyebut nama Nara. Di rumah, kehidupan mereka terlihat normal. Nara jarang bertanya banyak soal kegiatan Ardi di luar. Ia sibuk dengan pekerjaannya sendiri, rapat dengan tim manajemen, dan mengawasi perkembangan beberapa proyek baru. Namun di kantor Ardi, kehidupan pria itu mulai berubah. Di sanalah ia bertemu Livia. Livia adalah karyawan baru di bagian pemasaran. Penampilannya selalu rapi dan menarik perhatian. Ia juga dikenal sangat pandai membaca situasi, terutama ketika berhubungan dengan pria. Bagi Livia, dunia selalu sederhana. Pria yang tepat bisa mengubah hidup seseorang. Sejak lama ia percaya bahwa cara tercepat keluar dari kehidupan biasa adalah menemukan pria kaya. Ketika pertama kali melihat Ardi turun dari mobil mewah di parkiran kantor, perhatian Livia langsung tertarik. Mobil itu bukan mobil sembarangan. Beberapa hari kemudian ia mulai memperhatikan Ardi lebih sering. Cara pria itu berpakaian, jam mahal di pergelangan tangannya, dan kebiasaannya mentraktir rekan kerja makan siang di restoran mahal. Bagi Livia, semua tanda itu jelas. Ardi adalah pria kaya. Kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Awalnya Livia hanya bersikap ramah. Ia sering mencari alasan untuk berbicara dengan Ardi di kantor, menanyakan soal proyek pemasaran, atau meminta pendapat tentang ide-ide baru. Ardi yang memang senang diperhatikan, mulai menikmati percakapan itu. Livia selalu tertawa pada cerita-ceritanya. Ia memuji keputusan bisnis Ardi, bahkan terkadang mengatakan bahwa pria itu terlihat seperti pengusaha besar. Kalimat seperti itu membuat Ardi semakin percaya diri. Suatu sore setelah rapat panjang, Ardi mengajak Livia minum kopi. Sebentar saja, katanya santai. Kita bisa bahas strategi pemasaran. Livia tersenyum. Ia tahu, ini bukan sekedar urusan pekerjaan. Percakapan yang awalnya ringan perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Livia mulai bertanya tentang kehidupan Ardi, keluarganya, dan tentu saja, bisnisnya.
Ardi dengan mudah menjawab semuanya. Ia menceritakan tentang perusahaan yang ia jalankan, tentang properti yang ia miliki, dan tentang rencana besar untuk memperluas bisnisnya. Livia mendengarkan dengan mata berbinar. Semakin banyak yang ia dengar, semakin yakin ia bahwa Ardi adalah tiket menuju kehidupan yang selama ini ia impikan. Sejak hari itu hubungan mereka semakin dekat. Makan malam setelah kerja, pesan singkat larut malam, percakapan panjang yang tidak lagi berkaitan dengan pekerjaan. Ardi tahu apa yang ia lakukan salah. Ia sudah memiliki istri. Namun perhatian Livia terasa berbeda. Wanita itu selalu membuatnya merasa lebih penting, lebih hebat, lebih sukses. Perasaan itu membuatnya terus kembali. Sementara itu, di tempat lain, Nara menjalani rutinitasnya seperti biasa. Suatu pagi di kantornya, ia sedang meninjau laporan keuangan, ketika asistennya Raka masuk dengan wajah sedikit ragu. "Bu Nara, saya ingin menyampaikan sesuatu." Nara mengangkat kepala dari dokumen di mejanya. "Ada apa?" Raka menutup pintu sebelum melanjutkan. Beberapa karyawan kantor pusat menyebut Pak Ardi sering terlihat bersama salah satu staf pemasaran di luar jam kerja. Nara tidak langsung bereaksi, ia hanya mendengar. "Namanya Livia," lanjut Raka. "Mereka beberapa kali terlihat makan malam bersama, bahkan ada yang bilang mereka sering pergi menggunakan mobil perusahaan." Ruangan menjadi sunyi beberapa detik. Nara kemudian menutup map di depannya dengan tenang. "Apa saja aktivitas keuangan yang dilakukan Ardi belakangan ini?" tanyanya. Raka membuka catatan. Beberapa pengeluaran pribadi menggunakan kartu perusahaan, restoran mahal, hadiah, dan beberapa pembayaran yang tidak biasa. Nara mengangguk pelan. Ia tidak tampak terkejut. Seolah-olah semua itu hanyalah bagian dari laporan bisnis biasa. "Sekarang," katanya tenang, "saya ingin semua transaksi yang melibatkan Pak Ardi dilaporkan langsung kepada saya." Raka sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. "Baik, Bu. Dan satu lagi," lanjut Nara, "pantau juga aktivitasnya di luar kantor." Raka menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Baik." Setelah asistennya keluar, Nara kembali duduk sendirian di ruangannya. Di atas meja masih ada foto-foto Ardi dan Livia. Nara menatapnya beberapa saat. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak, hanya ketenangan yang aneh. Beberapa menit kemudian, Raka kembali masuk membawa beberapa bukti tambahan yang baru diterima dari tim keamanan perusahaan. Foto-foto itu jauh lebih jelas. Kini tidak ada lagi keraguan. Ardi memang berselingkuh. Raka berdiri menunggu. "Bu, apakah perlu saya mengambil tindakan?" Nara menutup tablet itu perlahan. Lalu ia bersandar di kursinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum seseorang yang baru saja memahami permainan yang sedang berlangsung. Ia menatap Raka dengan tenang. "Tidak," katanya. Raka terlihat bingung. "Biarkan saja." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang tetap lembut namun tegas. "Untuk saat ini, jangan lakukan apa-apa." Raka mengangguk perlahan. Saat ia hendak keluar dari ruangan, Nara menambahkan satu kalimat lagi. Kalimat yang ia ucapkan dengan sangat tenang. "Biarkan saja." Tatapannya kembali jatuh pada foto Ardi dan Livia. Lalu ia berkata pelan, "Aku ingin melihat sejauh apa mereka berani bermain." Hubungan Ardi dan Livia berkembang jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Awalnya hanya makan siang bersama setelah rapat kantor, kemudian berubah menjadi makan malam di restoran mahal, lalu berlanjut dengan perjalanan singkat keluar kota dengan alasan meeting klien. Semua itu dibiayai dengan uang yang sama, uang dari perusahaan yang selama ini dikira Ardi sebagai miliknya. Setiap kali mengeluarkan kartu pembayaran perusahaan, Ardi tidak pernah berpikir panjang. Ia sudah terlalu terbiasa hidup dengan fasilitas itu. Bagi dirinya, semua itu adalah bagian dari kehidupan seorang pengusaha sukses, dan Livia menikmati semuanya. Suatu malam mereka makan di sebuah restoran rooftop yang terkenal mahal. Lampu-lampu kota terlihat berkelap-kelip di bawah mereka, dan musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Livia memandangi pemandangan itu dengan senyum puas. "Tempat ini luar biasa," katanya. Ardi tersenyum santai sambil memutar gelas minumannya. "Kalau kamu suka, kita bisa sering ke sini." Livia menatapnya dengan agum. Setiap kali bersama Ardi, ia merasa hidupnya semakin dekat dengan dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Setelah makan malam selesai, Ardi mengajak Livia ke butik mewah yang masih buka di pusat perbelanjaan elit. Tanpa banyak berpikir, Ardi menunjuk sebuah tas mahal yang dipajang di etalase.
Kamu suka yang itu? Tanyanya. Livia melihat label harga yang tergantung di tas tersebut. Jumlahnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Itu terlalu mahal, katanya. Meskipun matanya jelas tidak bisa berpaling dari tas itu. Ardi hanya tertawa kecil. Kalau kamu suka, ambil saja. Beberapa menit kemudian tas itu sudah berada di tangan Livia. Saat keluar dari butik, Livia hampir tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia merasa seperti wanita yang benar-benar beruntung. Semakin lama bersama Ardi, semakin ia yakin bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Suatu malam ketika mereka sedang duduk di dalam mobil setelah makan malam, Livia bersandar di bahu Ardi. Aku sering berpikir tentang masa depan, katanya pelan. Ardi meliriknya sekilas. Masa depan seperti apa? Livia tersenyum kecil. Tempat tinggal yang nyaman, kehidupan yang tenang, tanpa harus khawatir soal uang. Ardi mengangguk seolah-olah semua itu sangat mudah diwujudkan. Semua itu bisa terjadi. Aku bahkan sedang memikirkan untuk membeli apartemen baru. Livia langsung menegakkan tubuhnya. Benarkah? Iya, jawab Ardi santai. Apartemen yang lebih private, tidak terlalu ramai. Livia menatapnya penuh harapan. Untuk kita? Ardi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum itu sudah cukup bagi Livia. Sejak malam itu, Livia semakin yakin bahwa Ardi benar-benar akan meninggalkan istrinya. Ia mulai membayangkan kehidupan baru yang jauh lebih mewah dari sebelumnya. Sikapnya terhadap Nara pun berubah. Jika sebelumnya ia berhati-hati, sekarang ia justru mulai menunjukkan keberadaannya secara terang-terangan. Suatu siang ketika Nara sedang menghadiri pertemuan dengan klien di sebuah restoran bisnis yang cukup terkenal, ketika ia baru saja selesai berbicara dengan kliennya dan berjalan menuju pintu keluar, seseorang muncul dari arah berlawanan. Livia. Wanita itu berjalan bersama beberapa rekan kantor, tetapi begitu melihat Nara, langkahnya melambat. Ia tahu persis siapa wanita yang berdiri di depannya, istri Ardi. Livia sempat berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti tantangan. Ia berjalan melewati Nara dengan langkah percaya diri, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia tidak merasa bersalah sedikit pun. Nara menyadari semuanya. Tatapan itu, sikap itu. Namun ia tetap berjalan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Bagi Nara, wanita itu hanyalah seseorang yang sedang terlalu yakin dengan sesuatu yang sebenarnya rapuh. Sementara itu, hubungan Ardi dan Livia semakin dalam. Suatu malam mereka duduk di sebuah lounge yang tenang. Lampu-lampu redup membuat suasana terasa lebih intim. Livia memegang tangan Ardi. "Kamu pernah benar-benar berpikir untuk meninggalkan istrimu?" tanyanya pelan. Ardi menghela nafas panjang. "Kadang aku merasa pernikahan itu sudah tidak seperti dulu." "Apa maksudmu?" Ardi menatap gelas di tangannya sebelum menjawab. Nara terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Kerja terus, rapat terus. Dia bahkan tidak benar-benar mengerti bagaimana bisnis berjalan. Livia mengangguk seolah-olah memahami. "Wanita seperti itu tidak cocok untuk pria seperti kamu." Kalimat itu membuat Ardi merasa dibenarkan. Ia melanjutkan dengan nada lebih yakin. "Aku sudah memikirkan semuanya. Kalau waktunya tepat, aku akan menyelesaikan semuanya dengan Nara." Livia tersenyum puas. Dan setelah itu, Ardi menatapnya. "Kita mulai hidup baru." Kata-kata itu terdengar sangat sederhana, seolah-olah perceraian hanyalah formalitas kecil. Livia membayangkan apartemen mewah yang dijanjikan Ardi. Ia membayangkan kehidupan tanpa kekurangan. Tanpa ia sadari, setiap pengeluaran Ardi yang ia nikmati tercatat dengan sangat rapi di tempat lain. Di kantor pusat perusahaan, Nara sedang duduk di ruang rapat bersama Raka dan tim keuangan. Laporan transaksi ditampilkan di layar besar. Daftarnya panjang. Restoran mahal, butik mewah, perhiasan, hadiah. Semua pengeluaran itu dilakukan oleh Ardi menggunakan akses perusahaan. Raka melirik Nara dengan hati-hati. Pengeluaran ini meningkat cukup tajam dalam beberapa minggu terakhir. Nara memperhatikan angka-angka itu tanpa ekspresi. Ia tidak tampak marah, tidak juga terkejut. Seolah-olah ia sedang membaca laporan bisnis biasa. "Apakah ada transaksi yang melibatkan aset utama?" Jawab salah satu staf keuangan. "Tidak, semua aset besar masih aman." Nara mengangguk pelan. Itulah yang terpenting baginya. Selama ini ia sengaja membiarkan Ardi merasa bebas menggunakan fasilitas perusahaan. Tapi semua hal penting tetap berada di bawah kendalinya. Tidak ada saham utama yang bisa dipindahkan tanpa persetujuannya. Tidak ada properti yang bisa dijual tanpa tanda tangannya. Ardi mungkin merasa dirinya pemilik segalanya, padahal sebenarnya ia hanya menikmati fasilitas yang diberikan kepadanya. Setelah rapat selesai, semua orang keluar dari ruangan kecuali Raka.
Ia menutup pintu dan berdiri di depan meja Nara. "Bu," katanya pelan, "apakah kita akan terus membiarkan ini?" Nara memandang laporan terakhir di tablet miliknya. Di sana terlihat transaksi terakhir Ardi, pembelian perhiasan mahal. Ia tahu persis untuk siapa perhiasan itu. Nara kemudian meletakkan tablet itu di meja. Tatapannya menjadi lebih tegas dari sebelumnya. "Cukup," katanya. Raka langsung memperhatikan. Nara berdiri dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu malam mulai menyala di kejauhan. Beberapa saat ia terdiam, lalu ia berbalik kembali ke arah meja. "Raka," katanya. "Ya, Bu." Suara Nara tetap tenang ketika ia mengucapkan keputusan itu. Mulai besok, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan jelas. Semua akses keuangan Ardi dihentikan. Pagi itu dimulai seperti hari-hari biasa bagi Ardi. Ia bangun dengan santai, mengenakan kemeja mahalnya, lalu turun ke garasi rumah. Mobil mewah yang selama ini ia gunakan sudah menunggu seperti biasa. Ia bahkan sempat bersiul kecil saat menghidupkan mesin. Dalam pikirannya, hari itu akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Pekerjaan ringan di kantor, lalu makan siang bersama Livia di restoran yang sudah mereka rencanakan. Ardi sama sekali tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari runtuhnya semua yang ia kira miliknya. Menjelang siang, Ardi dan Livia duduk berhadapan di sebuah restoran modern yang terkenal mahal. Tempat itu sudah menjadi salah satu tempat favorit mereka akhir-akhir ini. Livia terlihat sangat ceria. Ia baru saja menunjukkan beberapa foto apartemen mewah di ponselnya. "Yang ini bagus sekali," katanya sambil memperbesar gambar di layar. "Pemandangannya langsung ke kota." Ardi melirik sekilas. "Tidak buruk," jawabnya santai. "Kalau kita benar-benar beli apartemen, aku ingin yang seperti ini," lanjut Livia penuh harapan. Ardi hanya tersenyum kecil. Baginya pembicaraan seperti itu bukan hal yang sulit. Ia sudah terlalu sering menjanjikan hal-hal besar tanpa pernah benar-benar memikirkan bagaimana semuanya akan terwujud. Makanan mereka datang beberapa menit kemudian. Mereka makan sambil bercakap ringan seperti biasa. Ketika makan siang selesai, Ardi mengeluarkan kartu pembayaran dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali. Namun kali ini ekspresinya sedikit canggung. "Maaf, Pak," katanya hati-hati. "Kartunya ditolak." Ardi mengernyit. "Coba lagi." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Livia memandang Ardi dengan senyum kecil. "Mungkin mesinnya bermasalah," katanya. Ardi juga berpikir begitu. Namun beberapa menit kemudian pelayan itu kembali lagi. "Maaf, Pak, kartunya tetap tidak bisa digunakan." Ardi merasa sedikit terganggu. Ia mengeluarkan kartu lain, kartu yang biasanya selalu berhasil digunakan untuk transaksi besar. "Gunakan yang ini." Pelayan itu kembali mencoba. Beberapa saat kemudian ia kembali lagi dengan jawaban yang sama. "Maaf, Pak, kartunya juga ditolak." Kali ini Ardi benar-benar merasa aneh. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan sedikit kesal, ia akhirnya membayar menggunakan uang tunai yang tersisa di dompetnya. Jumlahnya cukup, tetapi kejadian itu meninggalkan rasa tidak nyaman. Setelah keluar dari restoran, Ardi langsung membuka ponselnya dan mencoba memeriksa rekening perusahaan. Namun saat ia mencoba masuk ke sistem keuangan perusahaan, layar menampilkan pesan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Akses ditolak. Ardi mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia mengerutkan kening. "Kenapa?" gumamnya pelan. Livia yang berdiri di sampingnya menatap dengan rasa ingin tahu. "Ada masalah?" "Tidak," jawab Ardi cepat. Mungkin sistemnya sedang maintenance. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa tidak tenang. Siang itu juga ia mencoba menghubungi bagian keuangan perusahaan. Teleponnya diangkat oleh seorang staf. "Pak Ardi, untuk sementara semua akses keuangan harus melalui persetujuan langsung dari manajemen pusat." Ardi mengernyit. "Maksudnya apa?" "Keputusan baru dari direksi, Pak." "Direksi yang mana?" Staf itu ragu sejenak sebelum menjawab. "Bu Nara." Nama itu membuat Ardi terdiam. "Baik," katanya singkat sebelum menutup telepon. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perubahan prosedur biasa. Namun kejutan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia kira. Sore hari ketika ia keluar dari kantor dan berjalan menuju parkiran, ia melihat dua orang pria berdiri di dekat mobilnya. Salah satu dari mereka membawa dokumen. "Pak Ardi?" tanya pria itu. "Ya, kami dari pihak leasing." Ardi mengernyit. "Ada apa?" Pria itu menunjukkan dokumen yang ia bawa.
Mobil ini terdaftar atas nama perusahaan. Kami mendapat instruksi untuk menarik kendaraan ini hari ini. Ardi merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ini mobil saya. Pria itu menggeleng pelan. Menurut dokumen, kendaraan ini berada di bawah kontrak perusahaan. Ardi berdiri kaku ketika kunci mobil itu akhirnya diserahkan kepada pihak leasing. Beberapa menit kemudian, mobil yang selama ini ia gunakan pergi meninggalkan parkiran. Ardi berdiri di sana dengan perasaan kosong. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar kehilangan sesuatu. Malam itu Livia menghubungi Ardi. "Kamu jadi datang?" tanyanya melalui telepon. Ardi sebenarnya tidak ingin bertemu siapapun, tetapi akhirnya ia tetap datang. Mereka bertemu di sebuah kafe yang lebih sederhana dari biasanya. Begitu duduk, Livia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. "Kamu kelihatan aneh," katanya. Ardi mencoba tersenyum. "Hari yang panjang." Livia memperhatikan wajahnya beberapa detik. "Bagaimana dengan apartemen yang kita bicarakan kemarin?" tanyanya dengan nada mulai menuntut. "Kamu bilang semuanya mudah. Kamu bilang kita bisa mulai hidup baru." Ardi menghela napas panjang. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berlanjut. Ia akhirnya kembali mencoba mengakses sistem perusahaan dari laptopnya malam itu. Namun hasilnya tetap sama. Semua akses yang dulu ia miliki kini benar-benar hilang. Saat itulah, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan dengan serius. Semua perusahaan itu memang berada atas nama Nara. Gedung kantor, rekening utama, properti investasi, semua. Selama ini ia hanya menikmati fasilitas yang diberikan kepadanya. Tanpa akses itu, posisinya di perusahaan menjadi sangat rapuh. Beberapa hari kemudian, situasi semakin buruk. Beberapa rekan bisnis mulai berhenti menghubunginya. Beberapa staf kantor terlihat lebih berhati-hati ketika berbicara dengannya. Reputasi yang selama ini ia bangun perlahan mulai retak. Di sisi lain, Livia juga semakin gelisah. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai pria yang sama seperti sebelumnya. Pria yang dulu selalu membayar segalanya tanpa berpikir, kini terlihat ragu bahkan untuk memesan makanan mahal. "Ardi," katanya suatu malam dengan nada tajam, "apa sebenarnya yang terjadi?" Ardi tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Satu-satunya orang yang memiliki jawaban adalah Nara. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Dengan perasaan campur aduk antara marah, bingung, dan putus asa, Ardi akhirnya memutuskan sesuatu. Ia harus bertemu Nara. Ia harus mendapatkan penjelasan. Karena hanya satu orang yang kini memegang kendali atas segalanya. Dan malam itu, dengan langkah berat, Ardi pergi menemui istrinya sendiri. Malam itu Ardi berdiri di depan gedung kantor pusat perusahaan. Gedung yang selama ini selalu ia anggap sebagai miliknya. Lampu-lampu di beberapa lantai masih menyala, termasuk lantai paling atas. Ruangan yang selama ini digunakan oleh Nara sebagai kantor utamanya. Ardi menelan ludah sebelum melangkah masuk. Resepsionis mengenalnya, tetapi kali ini suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi sapaan hangat atau sikap hormat yang biasa ia terima. "Bu Nara masih di atas," kata resepsionis singkat. Ardi langsung menuju lift. Di dalam lift, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin Nara hanya marah karena sesuatu. Mungkin ia bisa menjelaskannya. Ketika pintu lift terbuka, koridor di lantai atas terasa sunyi. Raka, asisten Nara, sudah menunggu di depan ruang kantor. "Pak Ardi," katanya datar. "Bu Nara sudah menunggu." Ardi tidak menjawab, ia hanya berjalan masuk. Di dalam ruangan yang luas itu, Nara duduk di kursinya dengan tenang. Lampu meja menyala lembut, menerangi beberapa dokumen yang tersusun rapi di depannya. Wanita itu terlihat sama seperti biasanya, tenang, rapi, dan tidak menunjukkan emosi berlebihan. Namun bagi Ardi, ketenangan itu justru terasa menekan. "Nara," katanya akhirnya. Nara mengangkat pandangan. "Duduklah," katanya singkat. Ardi duduk di kursi di depan meja. Beberapa detik mereka hanya saling menatap dalam diam. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua aksesku ditutup?" Nara tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah map dari meja, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen dan foto. "Kamu benar-benar tidak tahu?" tanyanya tenang. Ardi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?"
Nara menggeser beberapa foto ke arah Ardi. Foto-foto itu memperlihatkan Ardi bersama Livia di berbagai tempat, restoran, butik, bahkan parkiran kantor. Wajah Ardi langsung berubah. "Nara, aku bisa menjelaskan." Namun Nara mengangkat tangan menghentikannya. "Aku tidak meminta penjelasan," katanya tenang. Ia membuka halaman berikutnya di dalam map itu. Di sana terdapat daftar transaksi keuangan yang panjang. Restoran mewah, tas bermerek, perhiasan, hadiah, kata Nara sambil menunjuk angka-angka itu. Semua dibayar menggunakan akses perusahaan. Ardi mulai merasa terpojok. "Aku hanya menggunakan fasilitas perusahaan." Nara menatapnya lurus. "Perusahaan yang mana?" Ardi tidak menjawab. Lalu Nara bersandar di kursinya. "Ardi," katanya pelan, "selama ini kamu selalu menikmati hidup seolah-olah semua ini milikmu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Padahal, sejak awal semua aset ini berada atas namaku." Kalimat itu menggantung di udara. Ardi tidak percaya. "Tidak mungkin," katanya pelan. Nara mengambil satu dokumen lagi dari map. Itu adalah akte kepemilikan perusahaan. Nama yang tertulis di sana sangat jelas, Nara. "Gedung ini," kata Nara tenang, "atas namaku." Ia mengambil dokumen lain. Perusahaan distribusi makanan, nama yang sama. Properti investasi, nama yang sama. Ardi merasakan dadanya sesak. "Selama ini kamu hanya menikmati fasilitas yang aku berikan sebagai suami." Ardi menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan pijakan. "Nara, aku hanya butuh waktu. Kembalikan aksesku. Aku bisa memperbaiki semuanya." Nara memandangnya beberapa detik. Ekspresinya tetap tenang. "Apa yang ingin kamu perbaiki?" Ardi terdiam. Pada saat itulah, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Livia masuk dengan langkah cepat. Ia terlihat sedikit panik. "Ardi, aku mencoba menghubungimu sejak tadi." Kalimatnya terhenti ketika melihat Nara. Ruangan itu langsung terasa tegang. Livia menatap Nara, lalu kembali menatap Ardi. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Nara berdiri dari kursinya. Tatapannya beralih kepada Livia. "Jadi kamu yang bernama Livia?" Livia mencoba mempertahankan sikap percaya dirinya. "Dan kamu pasti Nara?" Ardi terlihat gelisah. "Livia, sebaiknya kamu..." Namun Nara kembali membuka map di meja. Ia mengeluarkan satu lembar dokumen lagi. "Ini daftar semua pengeluaran Ardi untukmu," katanya sambil meletakkan dokumen itu di meja. Livia meliriknya sekilas. Jumlahnya besar, sangat besar. Namun Nara melanjutkan kalimatnya dengan nada yang tetap tenang. "Semua dibayar menggunakan uang perusahaan." Ia menatap Livia langsung. "Perusahaan yang sepenuhnya milikku." Livia terdiam. Ia memandang Ardi dengan kebingungan. "Ardi, apa maksudnya ini?" Ardi tidak bisa menjawab. Nara melanjutkan dengan suara datar. "Pria yang kamu kira kaya raya itu sebenarnya tidak memiliki apapun." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam ruangan. Livia mundur satu langkah. "Tidak, itu tidak mungkin." Namun Ardi tetap diam. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling jelas. Wajah Livia berubah. Seluruh keyakinannya perlahan runtuh. "Jadi semua yang kamu janjikan?" katanya dengan suara pelan. Ardi menutup matanya. Ia tidak lagi memiliki jawaban. Nara mengambil satu dokumen terakhir. "Besok aku akan mengajukan perceraian," katanya tenang. Ardi langsung menatapnya. "Nara, ketikusan ini sudah selesai," kata Nara tegas. Ia menutup map di meja. "Semua aset dan bisnis tetap berada di bawah kendaliku." Lalu Nara memandang mereka berdua. Ardi yang kehilangan segalanya, dan Livia yang baru menyadari bahwa pria yang ia kejar selama ini hanyalah bayangan dari kekayaan seorang wanita yang mereka remehkan. "Mulai hari ini, kalian harus menjalani hidup tanpa uangku." Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan besar, hanya keputusan yang diucapkan dengan sangat tenang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka benar-benar berubah. Ardi tidak lagi memiliki posisi penting di perusahaan. Tanpa akses ke bisnis dan tanpa reputasi, ia kehilangan hampir semua hubungan yang dulu ia banggakan. Livia pun perlahan menjauh darinya. Kehidupan mewah yang ia impikan tidak pernah benar-benar ada. Semua itu hanyalah bayangan dari kekayaan seorang wanita yang mereka remehkan. Sementara itu, Nara melanjutkan hidupnya. Bisnisnya tetap berjalan.
perusahaannya berkembang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak lagi hidup bersama seseorang yang memanfaatkan kerja kerasnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidupnya terasa jauh lebih tenang. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Ardi dan Livia harus menjalani hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka. Sementara wanita yang dulu mereka anggap biasa saja, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar kaya sejak awal. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.